Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita coba kembali. Saya ingin nyapa teman-teman yang berada di Jakarta, ada di Semarang, ada juga yang dari Banjarmasin, orang dekat ikut serta Jahda gitu ya. Saya colek dulu. Mbak Nisa sudah connect ya, karena beliau akan memimpin acara pada kita melanjutkan acara dari A sampai Z. Mas Agung juga sudah on. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, pasukannya ada siapa? Ini ada Mbak Zada dari SIT, dari Putu, Saifuddin nanti dari sekretariat. Kekuatan lengkap nih ceritanya. Ya, ini biar teman-teman biar lebih banyak yang lebih paham tentang setiap hari. Oke, Pak Mas, monitor Pak. Assalamualaikum, tes masuk nggak ya suaranya? Masuk. Oke. Masuk ya? Baik. Masuk. Waalaikumsalam, Pak Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, mohon maaf, kedengeran soalnya dari tadi. Waalaikumsalam. Oke, ternyata cukup banyak juga ya dari Bali juga ikut ya. Dari mana lagi Mas Agung? Dari Bali, dari Kalimantan, mana lagi? Ya, Zada dari Kalimantan sama Bali. Ini lagi bangunnya rumah sakit ya? Kamera terbaik ya? Oke ya. Nisa sudah ya? Iya Pak. Ya, apa sih dia? Terdengar suaranya Pak. Pertama di desa Penggara? Iya, jelas sekali. Baik kalian, karena waktunya juga sudah lewat dari apa yang kita sudah rencanakan, kita langsung saja teman-teman juga dari PP Pari Pusat juga sudah siap semuanya dengan pasukannya. Terus juga di DKI juga sudah ada ketua Pengdanya juga sudah ada, dan juga para ketua Pengcap ini Mas Agung jadi ketua Pengda, Pengcap, ketua terus bendahara, sekretaris nih cukup lengkap nih. Ya, alhamdulillah. Akan ketika sudah selesai ini akan mensosialisasikan ke pengkatnya masing-masing, sehingga pertanyaan kaitan dengan siapa hari mungkin sudah semakin dieliminir. Ya, baik. Saya serahkan ke Anissa untuk memandu acara ini dari A sampai Z. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Langsung saja ya di sini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya, sehingga kita bisa bertemu pada acara malam ini. Yang terhormat tim pengurus Pari Pusat yang saya sebutkan di sini tadi hanya Agung ya. Ternyata ada Mbak Zahda ya, Mbak Zahda sama Bli ya. Salam Mbak Zahda, Bli, Agung. Kemudian ada Bapak Mas Haryali sebagai Ketua Pengda dan pengurus cabang wilayah DKI serta pengurus daerah DKI Jakarta. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, sambutan dari Pak Mas Hari kepada Pak Mas Hari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini, kalau di tempat saya Bekasi suaranya sangat cerah, cuacanya baik, kondusif,
Mudah-mudahan demikian juga di tempat sejawat sekalian yang di tempat domisilinya masing-masing. Bukan saja cuacanya bagus, tetapi juga semuanya dalam kondisi sehat dan semua dalam keadaan baik-baik saja. Saat ini saya menggunakan HP, jadi tidak bisa melihat semua partisipan. Yang jelas saya ingin menyapa semuanya saja. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini ada satu kesimpulan, yaitu manfaat untuk kita semua, manfaat untuk kebaikan dan kemajuan organisasi. Jadi sehubungan dengan surat keputusan PP Pari nomor 191 tahun 2020, luar biasa, saya pribadi sangat mengapresiasi. Bagaimanapun ini adalah sebuah upaya untuk mengembangkan dan memajukan profesi kita. Dan tentu yang namanya usaha untuk lebih baik selalu ada yang harus kita bayar. Dan itu adalah bagian dari komitmen pengorbanan kita semua. Nah, yang menjadi penting adalah karena ini adalah layanan publik untuk anggota kita semua, makanya adalah menjadi penting agar setiap pengurus itu benar-benar paham dan menguasai betul teknisnya. Harapannya ketika anggota kita mengalami kesulitan atau kebingungan, nanti bisa turut mensupport gitu, membantu apa sih masalahnya sehingga nanti bisa diselesaikan solusinya. Nah, pada malam hari ini kita berada dalam satu ruangan adalah dalam rangka itu, untuk memiliki pemahaman yang utuh sehingga nanti bisa membantu dalam saat melayani anggota-anggota kita. Bapak Ibu sekalian, saya sendiri tidak akan berpanjang lebar dalam memberi sambutan ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari tim Pari Pusat. Kemudian yang kedua, sejawat dari pengurus, baik itu Pengda maupun Pengcap, yang nanti akan menjadi kepanjangan tangan dalam menyampaikan informasi ini kepada para anggota. Dan karena hari-hari ini sekali lagi kita masih dalam kondisi pandemi, bahkan kemarin guru kita, senior kita juga ada yang kemudian menjadi musibah. Oleh karena itu, sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, mohon berkenan untuk bersama-sama mengheningkan cipta, sejenak berdoa, mengirimkan suratul Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan beliau diterima semua amal baiknya dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doa dari kawan-kawan. Saya kira demikianlah sambutannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nanti kita diskusi. Yang jelas kata yang kita ambil kesimpulan jalan manfaat sebesarnya untuk kemajuan dan pengembangan profesi kita. Sekali lagi terima kasih tim dari Pari Pusat. Terima kasih kepada Pengda dan Pengcap yang malam hari ini sudah bergabung di forum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mulai jam 8 kok. Terima kasih Pak Mas Haryadi atas sambutannya. Langsung saja untuk Pak Agung untuk memaparkan sosialisasi administrasi ke PP Pari. Kemudian untuk jam sosialisasinya ada 1 jam berserta tanya jawab ya Pak ya. Oke, ya. Ya, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Suara Ya, saya Pak. didengar Mbak dengan jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, yang wabarakatuh. kami hormati Bapak Mas Heri Ali selaku Ketua Pengda Pari DKI Jakarta, beserta jajarannya, ada Sekretaris Pak Legia, kemudian ada teman-teman Ketua Pengcap seperti itu, ada Mas Ari Sasongko di Jakarta Barat, yang Jakarta Timur, sinten? Jaktim? Diwakili Mas Hendra, Mas Pak Agung. Oh, Pak Indra. Ada Mas Nggih. Hendra, sekretarisnya ada Mas Hendra. Nggih, terima kasih. Sambil kenalan Mas Indra. Ya, Jakarta Utara, Rizal.
Jemakun. Jemakun Pak Agung. Jemakun, oke. Terima kasih Pak. Kemudian Jakarta Selatan ada Mbak Septi. Saya Pak Agung. Oh Mas Sastio, ya, oke. Jakarta Barat tadi udah, Selatan, Utara sudah. Jakarta Pusat? Mbak Afni Hakim. Saya ada. Pak Dharma. Dharma, oh ya, oke. Terakhir Selatan ya tadi ya. Selatan tadi udah ya. Selatan Pak Al-Maliku Yusuf. Ya, di Jakarta ini ada 5 pengcap ya Pak ya, benar ya? Leres. Ada 5 pengcap. Terima kasih, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lewat media Zoom, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Mas Hari tadi bahwa memang perlu disampaikan utamanya dari pengurus pusat kepada pengurus Pengda yang mungkin diwakili juga teman-teman ketua Pengcap, agar nanti bisa menyampaikan atau mensosialisasikan siap hari ini ke anggota di wilayahnya masing-masing. Kemudian sebelumnya saya juga turut mengucapkan berbela sungkawa atas meninggalnya Bu Mayarani, guru kita, dosen kita di Poltekkes Jakarta 2, dan mungkin ada beberapa teman-teman Pak Legia yang masih ditimpa musibah terkena COVID ya di Poltekkes Jakarta 2. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, kemudian digugurkan dosa-dosanya dan bisa menjalani musibah ini dengan sabar. Kemudian selanjutnya dari tim Pari Pusat, terima kasih. Saya mengajak di sini ada Mbak Zahda, dari Putwadi, serta Pak Saifuddin dari Sekretariat. Ya, dia semakin banyak yang terpapar gitu ya tentang siap hari, karena memang ini merupakan program baru yang perlu disosialisasikan lebih gencar lagi. Mungkin mohon izin saya akan menampilkan slide Bapak Ibu yang mungkin juga sudah di-share di grup Pengda, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah menyimak. Kemarin di grup Bendara juga kami sudah share seperti itu. Bu Darmieti nggak hadir di sini, Pak? Bu Darmieti, bendaranya nggak datang ya? Ya, apakah terlihat? Agak terlambat mungkin. Oh, nanti menyusul. Oke, terima kasih. Sudah terlihat slide saya, Pak? Ya, Kelihatan Mas Agung. Sudah, ya, terima kasih. Ya. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan ini adalah tentang fitur iuran anggota di siap hari, di mana ini merupakan program baru dari pusat yang secara resmi akan kita gunakan di tahun 2021 ini untuk fitur iuran anggotanya. Ya, jadi kalau sudah Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang tahu karena mungkin sudah pernah mengakses web ini sebelumnya, di mana siap hari ini merupakan aplikasi yang kita pergunakan untuk layanan keanggotaan sesuai dengan namanya, Sistem Informasi Anggota dan Pembayaran. Ini merupakan program kerja PP Pari tahun 2019-2023 dan saat ini sedang dikembangkan kerjasama dengan PT Dinustek sebagai mitra dalam pengembangan sistem. Kemudian untuk aplikasi maupun program-programnya memang dirancang berbasis customize ya, artinya apa yang Pari kehendaki dari pihak Dinustek ini yang berupaya untuk memfasilitasi. Jadi memang sistemnya benar-benar baru dan ini orisinil yang digunakan di Pari seperti itu. Nah, kemudian untuk fitur dan transaksi secara keseluruhan dapat terlihat di slide ini Bapak Ibu, di mana untuk pembayaran iuran anggota ini akan kita aktifkan per Januari 2021. Kemarin mungkin Bapak Ibu sudah menerima surat cinta berupa email dari kami tentang tagihan iuran wajib anggota tahun 2021. Kemudian yang selama ini juga sudah kita pergunakan untuk cetak KTA maupun pengiriman. Kemudian untuk melihat data anggota per cabang maupun per Pengda,
Kemudian pada saat kita dulu ada workshop nasional maupun ada event, kita bisa membayar melalui aplikasi ini dan juga bisa untuk mendapatkan sertifikat setelah event berlangsung maupun sertifikat iuran gedung. Kemudian untuk perpanjangan STR kita juga memfasilitasi adanya surat pernyataan mematuhi etika profesi yang bisa diunduh di Siap Hari. Dan nanti ada beberapa rancangan program ke depan yang akan disematkan juga di Siap Hari, insya Allah. Nah, webnya ini Bapak Ibu saya kira sudah banyak yang sudah tahu, siap.pari.or.id, dan bagi anggota lama bisa mengakses untuk mendapatkan akses untuk login dengan rek ulang member lama, jadi wajib dilakukan agar bisa masuk ke dalam sistem atau ke dalam akunnya masing-masing. Sedangkan bagi lulusan baru atau yang belum punya bisa mengakses melalui registrasi member baru. Nah, per tanggal 3 Januari Bapak Ibu, anggota kita sudah 15.480 ya, tersebar di Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, dan memang jumlahnya terus bertambah. Hari ini saja mungkin ada beberapa pemohon baru yang dari lulusan adik-adik kita dari beberapa kampus di wilayah Indonesia. Nah, kemudian untuk registrasi member baru ya bisa dilakukan melalui logo yang berwarna oranye, dan langkah-langkahnya sudah ada di slide ini, nanti bisa sambil di-share juga ke adik-adik yang akan mengurus, di mana memang setiap anggota baru kita minta untuk membuat KTA agar dia bisa mendapatkan atau mendownload surat mematuhi etika profesi yang nantinya diupload untuk sebagai salah satu persyaratan untuk membuat STR. Nah, selanjutnya untuk KTA mungkin Bapak Ibu sudah punya masing-masing dan ini berlaku seumur hidup. Jadi NIR-nya atau nomor induk radiografer ini juga berlaku permanen ya. Meskipun nantinya Bapak Ibu akan berpindah tempat bekerja seperti itu, NIR-nya akan tetap sama, namun secara sistem akan terpantau untuk keanggotaan akan mengikuti dengan posisi tempat bekerja yang terakhir ya, setelah yang bersangkutan melakukan update data. Nah, di Siap Hari bagi yang member lama, mungkin selama ini kita mencatat dari anggota ada beberapa keluhan ya, di mana ada kendala untuk rek ulang nih, biasanya pada menanyakan kalau nggak bisa login ya, kalau nggak bisa login memang wajib rek ulang member lama bagi anggota yang sudah punya KTA, cukup mengupload scan foto KTA atau scan kartunya, kemudian masukkan nomor KTP dan nomor induk radiografer yang ada di sistem ya. Kemudian kalau tidak memiliki scan KTA, ini ada yang hilang atau yang rusak, bisa menggunakan screenshot data di menu cari anggota. Kemudian kalau ada yang lupa NIR atau salah NIR, bisa mengecek NIR-nya di web juga untuk menemukan NIR yang valid. Kalau salah menulis email juga bisa mengontak ke kami atau melalui jaringan yang ada di Siap Hari di menu kontak ya, untuk menghapus email yang lama ya kalau ada yang email yang keliru. Begitu juga kalau lupa password ya, bisa klik reset password, dan kalau KTA hilang atau rusak bisa mengajukan cetak ulang ya. Jadi nanti kalau mungkin ada yang KTA-nya sudah tidak terbaca, mengendaki cetak ulang kembali bisa melalui cetak ulang. Cetak ulang biayanya 30.000 ditambah dengan ongkos kirim ya. Coba di ini. Kemudian di menu anggota bisa melakukan pencarian anggota untuk mencari misalkan apakah radiografer tersebut sudah terdaftar atau terdata di Pengcap masing-masing. Kemudian juga di menu download untuk panduan maupun sertifikat yang sudah terbit biasanya kita cantumkan di menu download ya. Jadi bisa menyimak, mungkin ada sertifikat iuran gedung yang rilis maupun sertifikat yang lain ya, termasuk dulu ada yang menerima sertifikat 3 SKP untuk penanganan COVID. Kemudian untuk pengiriman KTA Bapak Ibu, kita ada 2 menu di sini, bahwa ada yang khusus untuk pengiriman, ini yang di bawah,
Ini khusus untuk KTA yang sudah tercetak dan posisinya ada di Semarang ya. Jadi dulu sudah pernah mengajukan pembayaran biaya cetak, namun belum sempat terkirim karena ada masa pandemi. Waktu itu kita hentikan. Dan saat ini sudah bisa kita lakukan pengiriman, tinggal diajukan untuk pengirimannya, berarti tinggal bayar ongkos kirim saja. Sedangkan Bapak Ibu yang KTA-nya mungkin hilang atau rusak atau perlu dicetak lagi, maka yang diklik adalah yang atas ya. Di sini ada panduannya, nanti bisa diikuti cara-caranya dengan login ke akun masing-masing ya. Jadi insya Allah di web sudah ada semua Bapak Ibu, tinggal kita baca dan kita sampaikan ke anggota, sudah ada panduan yang bisa diperdomani. Nah, kemudian untuk daftar pertanyaan tentang siap hari sudah kita buatkan juga menu khusus FAQ ya di siap hari, apa sih siap hari dan seterusnya, fitur, kemudian ada kendala apa, ada pertanyaan yang sering muncul sudah kita cantumkan di FAQ. Kemudian untuk iuran anggota ya yang menjadi pokok pertemuan kita malam ini, mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan SK Pari nomor 74 tahun 2016 bahwa iuran anggota adalah 10.000 setiap bulan setiap anggotanya, di mana biaya ini nantinya memang didistribusikan ya ke pengurus pusat 25%, daerah 25% dan cabang 50% ya. Selama ini mekanismenya masih menggunakan iuran ke pusat melalui nomor rekening 153 ya, belakangnya seperti itu. Nah, namun mulai tahun 2021 ini berdasarkan surat Pari nomor 191 tanggal 14 Desember, kita akan menerapkan tagihan yang dilakukan melalui siap Pari, di mana pembayaran ini nanti diakumulasikan sejumlah 12 bulan untuk mempermudah pembayaran, di mana satu orang akan membayar 120.000 dan untuk biaya operasional VA maupun maintenance dari server dari siap hari, termasuk biaya pengembangan aplikasi ya, karena memang masih berproses terus aplikasinya, maka ada tambahan 20.000 untuk satu orang selama 1 tahun. Jadi total tagihannya 140.000 selama 1 tahun. Kemarin tanggal 1 sudah kita kirimkan email yang berisi tagihan ke seluruh anggota Pari di Indonesia, daftar emailnya. Kemudian nanti bisa dibayar melalui virtual account dengan mobile banking bisa, dengan internet banking maupun OVO juga bisa. Kemudian kalau sudah selesai transaksinya, maka bisa melihat status pembayaran atau status tagihan di aplikasinya masing-masing. Dan karena ini satu orang diatur dengan satu nomor VA, maka sebelum ini terlunasi untuk iuran wajib anggotanya ini, maka radiografer tersebut tidak bisa melakukan transaksi selanjutnya ya. Jadi misalkan mau melakukan donasi ber SKP atau mau mendaftar event di siap hari, ini tidak bisa dilakukan atau tidak bisa didaftar sebelum tagihannya dilunasi. Kemudian iuran yang saat ini kami kirimkan ke Bapak Ibu, itu ada masa expirednya, masa berlakunya sampai 1 bulan. Ya, jadi sampai 31 Januari Bapak Ibu masih bisa membayar iuran tahunan seperti itu. Dan untuk selanjutnya akan bisa diperpanjang ya. Jadi sistemnya kalau salah 1 bulan ini belum membayar, maka nanti ada perpanjangan selama 1 bulan. Kemudian untuk anggota yang baru bergabung di 2021, maka tagihannya dikirim sesuai dengan masa berlakunya kartu tersebut ya. Misalkan mendaftar di bulan Maret, maka tagihannya adalah dari bulan Maret sampai Desember ya, sejak aktif bergabung sebagai anggota. Kemudian Bapak Ibu, karena sesuai dengan SK Pari tahun 2016 tadi, tetap kita distribusikan ya ke Pemda dan Pemcap ya. Jadi berbeda dengan mekanisme sebelumnya. Kalau dari anggota dulu ke cabang, kemudian cabang ke Pemda, Pemda baru ke pusat. Kalau ini kita balik, dari anggota langsung ke pusat. Nanti pusat akan membagikan ke rekening Pemda maupun rekening cabang sesuai dengan porsinya.
Nah, kemarin kita sudah mengedarkan Google Form ya, kita mengadakan pendataan seperti itu yang fungsinya adalah untuk membuat rekening Bapak Ibu. Jadi kita mengetahui posisinya saat ini ada berapa sih Pengda Pengcap yang aktif di seluruh Indonesia. Karena nanti satu cabang harus ada satu rekening tersendiri ya sesuai dengan wilayahnya yang nanti akan kita kirimi sejumlah anggota yang aktif pada bulan tersebut sesuai dengan tagihan yang sudah terbayar. Jadi misalkan di pada bulan ketiga itu nanti anggota yang membayar sejumlah 300, maka 300 ini akan dikalikan 3 bulan ya. Dikalikan kalau ke Pengda berarti 2.500, kalau ke cabang berarti 5.000 ya. Seperti itu. Dan memang harus dibuat rekeningnya BNI karena kita sama-sama menggunakan BNI. Ini bukan pesan sponsor ya, karena kebetulan saja yang waktu rekening awal pertama kali dibuat adalah dengan BNI. Jadi kita meneruskan saja untuk VA-nya juga dengan BNI. Dan alhamdulillah sudah ada kerjasama dengan BNI, jadi nanti akan dibantu untuk pengurusan rekening BNI-nya. Jadi kalau Bapak Ibu pengurus cabang, pengurus Pengda belum ada rekening BNI, nanti insya Allah akan difasilitasi agar nanti bulan keempat insya Allah nanti bisa didistribusikan kepada rekening masing-masing cabang maupun daerah. Nah, di akun Siapari kalau Bapak Ibu perhatikan setelah login, itu kalau yang belum membayar nanti akan tertulis di sini belum terbayar ya. Jadi statusnya masih ada tagihan ya. Kalau mau mengecek berapa nomor PA-nya nanti bisa tinggal diklik saja di warna merah ya yang bayar. Kemudian kalau mau mengajukan cetak atau kirim KTA bisa mengklik yang warna oranye. Kalau mau mendapatkan surat pernyataan mematuhi etika profesi yang warna hijau. Kalau mau mengganti data kita bisa mengklik edit profil ya. Misalkan mau mengganti rumah sakit tempat bekerja atau mungkin domisili atau rumah dan seterusnya, ini bisa klik edit profil. Termasuk nomor STR juga kita minta untuk diupdate atau dilengkapi bila sudah mengajukan perpanjangan. Nah, ini ya Pak Ibu, mungkin banyak yang bertanya kalau misalkan yang pertama adalah biasanya karena kita tahunya ada tagihan di email, maka yang saya jelaskan yang nomor 2 dulu ya, di mana nomor 2 ini adalah tagihan melalui email ya, yang sudah terdaftar ya. Artinya mungkin ada juga teman-teman Bapak Ibu yang belum menerima karena belum melakukan registrasi ulang member lama. Jadi kalau sudah rek ulang member lama, emailnya sudah diupdate, itu akan menerima email yang berisi tagihan. Tapi kalau emailnya sudah penuh atau emailnya sudah tidak aktif, memang email ini tidak akan sampai. Namun jangan khawatir, masih ada yang kedua, cara yang berikutnya tadi dengan melihat ke akun masing-masing tadi untuk melihat VI-nya. VI-nya adalah nomor yang unik Bapak Ibu, dan ini kodenya adalah sama di 5 angka terakhir dengan nomor KTA Bapak Ibu. Jadi untuk ngecek apakah VA yang ke saya ini benar atau salah, tinggal dilihat saja 5 angka terakhirnya ini harus sama dengan nomor KTA. Ya, memang dibuat sedemikian rupa agar tiap orang VA-nya pasti berbeda, tidak mungkin sama dengan radiografer yang lain. Kemudian masa berlaku tagihan akan muncul di sini, Bapak Ibu, yang di email di sini akan muncul jangka pembayaran sampai 31 Januari. Kemudian untuk cara pembayaran bisa diklik di tulisan biru di sini kalau menerima email ya. Nah, di web Siapari juga sudah ada panduan untuk cara membayar virtual account. Virtual account sudah banyak yang melaporkan untuk transfer bank, berarti langsung saja Bapak Ibu kalau berbeda bank dari Mandiri, dari BRI, dari BCA, dari bank yang lain bisa langsung melakukan transfer ya tanpa menambah kode ya, berarti langsung diketik saja 988 sekian tadi, kemudian akan diminta membayar 140.000 tambah 6.500 ya untuk biaya administrasi ya. Kalau itu kan administrasinya karena berbeda bank seperti itu. Yang OVO juga bisa, kemarin sudah ada teman yang melaporkan kalau dia membayar dengan OVO juga bisa.
Yang paling penting Bapak Ibu pastikan nama yang tercantum dalam tagihan ini adalah nama Bapak Ibu ya, jangan sampai keliru ya. Mungkin kalau ada error-error dari sistem ya, nanti Bapak Ibu bisa cek dulu namanya sudah sesuai dengan nama Bapak Ibu. Ya, jadi jangan bingung kok tiba-tiba ada tagihan kok kepada nama kita sendiri. Jadi seolah-olah saya Agung kok membayarnya ke Agung, karena emang prinsipnya sama kayak marketplace ya, Shopee dan seterusnya. VE-nya kan juga menunjukkan nama akun dari pemilik marketplace seperti itu sendiri. Kemudian kalau sudah lunas Bapak Ibu atau sudah membayar, tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu mengkonfirmasi email atau WA kepada kami, karena langsung secara sistem sudah terdeteksi dan bisa dilihat pada saat Anda login. Kalau tadinya di sini masih belum terbayar, ya masih belum terbayar, maka di sini kalau sudah membayar otomatis akan menjadi terbayar dan warnanya menjadi hijau. Kalau tadi warnanya merah, ini menjadi hijau. Kemudian di sini ada detail muncul bahwa statusnya sudah terbayar. Dan ini artinya Bapak Ibu sudah melunasi iuran wajib anggota tahun 2021. Nah, kalau ada yang menanyakan, anggota yang menanyakan bagaimana dengan iuran sebelum 2021, ya kalau ada yang belum membayar, maka ini masih menjadi tugasnya Pengda dan Pengcap untuk memastikan bahwa anggota tersebut sudah melunasi ya. Nanti kalau sudah lunas, Pengda dan Pengcap bisa menyetor ke rekening pusat sesuai dengan jumlah tagihannya melalui nomor rekening yang 153 tadi ya, yang mekanisme biasa. Nah, kemudian kalau ada juga yang ini beda lagi, kalau ini yang belum bayar, yang sebelum 2021, ini yang sebelum siap hari sudah bayar yang iuran tahun 2021. Maka nanti kami minta untuk pengurus membantu kami untuk melakukan verifikasi manual, di mana nanti mengisi form yang sudah kami buat, Google Form, kemudian dilampirkan di situ ada bukti pembayaran bahwa yang bersangkutan sudah membayar iuran yang ke pusat ya. Jadi kalau posisinya masih di store baru sampai ke cabang maupun Pengda, maka cabang atau Pengda harus membayar dulu ke pusat sejumlah orang yang membayar iuran tahun 2021, kemudian diisi ke form online dan nantinya akan kami verifikasi secara manual ya. Jadi kalau ada yang bertanya, saya sudah membayar tapi kenapa masih menerima tagihan? Ya karena memang kemarin kita tagihannya adalah sifatnya massal ke semua anggota, dan yang sudah membayar nanti bendara cabang atau Pengda yang kami mintai tolong untuk mengisi di form iuran manual seperti itu. Baru nanti yang bersangkutan akan kami approve secara manual dan akan terdaftar atau tercatat sudah membayar. Kemudian kalau tagihannya expired atau lebih dari 1 bulan, maka nanti akan dibuatkan tagihan baru yang masa berlakunya juga 1 bulan. Saat ini yang berkembang fiturnya adalah untuk donasi, ini sudah bisa Bapak Ibu. Kemudian untuk event, nanti memang kami merencanakan setelah iuran ini sudah selesai, sistemnya sudah berjalan rapi seperti itu, kami lanjutkan ke pengajuan SKP event, ya, di mana nanti Pengda dan Pengcap yang mengajukan event ke Pari Pusat untuk mendapatkan SKP-nya, tinggal mengajukan melalui aplikasi Siap Pari, ya. Mungkin harus membayar biaya SKP dan seterusnya nanti bisa melalui Siap Pari masing-masing. Karena nanti tiap Pengda dan Pengcap mempunyai akun ya di masing-masing pengurus, jadi juga nanti bisa mengajukan SKP dan nanti akan terlacak dari Pengcap maupun Pengda mana yang mengajukan SKP. Untuk registrasi event juga diharapkan dari level pusat maupun tingkat cabang difasilitasi di Siap Pari ya. Jadi nanti semua informasi tentang kegiatan Pari baik di semua level akan ada di Siap Pari ya. Tinggal anggota istilahnya tinggal klik registrasi aja untuk bergabung atau untuk mendaftar event. Kemudian terakhir kami juga merencanakan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan untuk semacam marketplace atau sarana jual beli di Siap Pari ya, semacam Bukalapak atau Tokopedia atau Shopee ya. Tapi nanti mungkin yang berjualan dari Pengda atau Pengcapnya bisa punya produk ya. Kalau dari sini mungkin baru kami tuliskan yang di Pari Pusat ya.
Tapi nantinya mungkin dari semua Pemda maupun Pemcap yang punya produk bisa menawarkan di situ di Siap Hari, kemudian nanti bisa melakukan transaksi melalui Siap Hari. Kemudian Bapak Ibu kami laporkan di sini juga sebagai bentuk transparansi untuk pengelolaan dana bakti sosial, di mana melalui Siap Hari juga sudah digunakan kemarin, bisa dimanfaatkan, di mana hingga saat ini sudah terkumpul 503 donatur yang memberikan bantuan atau donasi 150.000 yang diberikan apresiasi berupa 1 SKP. Kemudian bagi Bapak Ibu lain yang memberikan donasi sukarela sudah terkumpul 12.300.000 ya. Alhamdulillah sudah cukup banyak. Dan ini nanti insya Allah akan dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita radiografer yang masih diberi ujian berupa terkena COVID ya. Dan mudah-mudahan program ini masih tetap berlanjut hingga akhir Januari sampai 31 Januari. Dan untuk saat ini memang sedang kami stop ya karena ada perubahan virtual account, maka memang saat ini memang belum bisa diakses. Namun insya Allah mudah-mudahan pekan depan sudah bisa diakses kembali. Kemudian selanjutnya ini kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ada butuh kontak, nanti bisa melalui menu kontak yang ada di web. Nanti Mas Saifuddin yang akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Kemudian bisa juga melalui email siap.pari.official@gmail.com ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang dirasa perlu ditanyakan kepada kami, meskipun sebetulnya dari panduan ini mudah-mudahan sudah terjawab semua tentang pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, kemudian terakhir berarti memang di Siap Hari ini diharapkan bisa menjadi pintu masuk ya dalam pengelolaan keanggotaan Pari yang lebih baik lagi dan memudahkan dalam pelayanan anggota. Tentu saja dimaksudkan agar mendukung pengembangan organisasi dan tujuan akhirnya dapat membantu mencapai misi Radiografer Indonesia yang bersama, sejahtera, dan mendunia. Mungkin dari kami cukup untuk pengenalan maupun panduan Siap Hari ini. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu kalau mungkin ada yang mau disampaikan pertanyaan atau mungkin ada klarifikasi. Halo. Izin bertanya. Ya, monggo. Ini mau disampaikan moderator dulu atau bagaimana, monggo? Atau langsung saja? Untuk pertanyaan yang di chat boleh dijawab dulu Pak. Ya, yang mana Mbak? Dari nomor 1 ini? Kok ada sih? Enggak sinyal. Ya, dari nomor 1 ini ya. Ya, saya jawab dulu yang pertanyaan pertama dari Mas Haris Sasongko. Terima kasih Mas pertanyaannya. Apa alasan utama PP Pari mengubah aturan pembayaran iuran yang awalnya melalui cabang diubah melalui PP Pari? Terima kasih Mas, pertanyaan yang sangat basic ya. Jadi memang selama ini kita perlu mencermati sejak pengurusan Pak Sugianto di 2015 ya. Ternyata memang kontribusi iuran anggota ini sangat kecil ya Mas ya. Mungkin datanya memang tidak pernah kita expose, namun dari pemasukan dari iuran anggota itu ternyata mungkin kalau dihitung kemarin hanya 17-21% ya dari anggota yang membayar itu, atau mungkin dari anggota yang ada. Ternyata kalau dihitung-hitung kemarin bendahara sempat mencatat pemasukannya mungkin hanya sekitar 17-21% ya. Entah terkendala di cabang atau Pemda yang tidak membayar ke pusat, atau mungkin memang dari anggotanya belum ada kesadaran untuk membayar. Padahal menurut ADART memang ini merupakan hal yang wajib ya bagi setiap radiografer ya. Tentu saja kita sama-sama paham bahwa memang kewajiban ini didahulukan daripada hak ya. Tapi intinya memang apapun itu
Pari Pusat bersyukur bahwa memang organisasi tetap berjalan meskipun dalam tanda kutip iuran mungkin belum seperti yang diharapkan. Kalau dilihat dari nominal mungkin kan memang ke pusat itu kan hanya 2.500 nggih. Satu orang radiografer itu hanya 2.500 dikali 12 bulan atau setahun itu yang masuk ke Pari Pusat ya. Namun memang selain itu juga memang kita merasa perlu membuat sistem agar tentu saja memang tidak semata-mata agar pemasukannya menjadi banyak, tapi memang lebih dari itu memang ini merupakan untuk kedisiplinan dari radiografer sebagai anggota Pari. Terima kasih Mas pertanyaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme pembagian iuran dari Pari ke Pemda? Tadi sudah saya jawab, nggih. Jadi memang kami mengedarkan form kemarin dan saya catat sampai tanggal 1 Januari itu dari Jakarta memang baru 1 Pemcap Jakarta Utara yang mengisi. Sebetulnya kemarin kita kirim form pendataan itu maksudnya adalah salah satunya adalah untuk pembuatan rekening, Mas. Ya. Jadi kami sudah mendata kemarin siapa nama ketua, siapa nama bendaranya, kemudian sekretariat di mana bisa kita kontak siapa gitu kan. Karena memang nanti kami fasilitasi untuk pembuatan rekening BNI. Jadi dari pusat sudah ada aplikasinya, sudah disiapkan begitu iuran atau uang masuk dari anggota, sekaligus dikonfirmasi dari sekian anggota itu sudah jelas posisinya di cabang mana, maka itu nanti tinggal dikalikan sesuai dengan proporsinya tadi akan masuk ke rekening masing-masing Pemda dan Pemcap ya. Ini karena ini konsumsi pengurus ya, kita buka saja bahwa sebetulnya memang ini justru kalau menurut kami akan memudahkan nggih. Jadi ya Pak Ibu pengurus bendara nggak usah ngoyak-ngoyak lagi ke anggota. Tidak harus istilahnya apa ya, harus woro-woro lagi agar anggota membayar, tapi sudah otomatis di awal tahun sudah masuk, tinggal nanti dari pusat akan didistribusikan ya. Tentu saja mekanismenya akan ditransfer karena sesama BNI, tentu saja tidak ada biaya dari pusat, hanya saja memang nanti akan dibuat sistem agar jumlahnya sesuai dengan anggota yang masuk. Kalau Jakarta Barat misalkan anggotanya 500 misalnya, 500 yang bayar baru 200 ya, 200 itu yang akan kita setorkan dikali 5.000 dikali jumlah bulan. Berarti kalau Maret berarti baru 3 bulan ya, dikalikan 3. Itu yang akan di store di bulan ke-4. Kira-kira gambarnya seperti itu. Kemudian, sebentar. Ya. Ini kan dulu pembagiannya itu kan kalau saya nggak salah mekanismenya itu setahun 2 kali Mas ya. Ya. Jadi setahun 2 kali nanti melalui Pemda gitu ya. Yang mau saya tanyakan sebenarnya ketika ini kan langsung pembayaran di rekening PP Pari ya. Yep. Nah, terus apakah mekanismenya nanti dikumpulkan dulu, ya misalnya untuk pembayaran ini terkumpul sampai berapa, ada target tertentu, kemudian baru diteruskan ke Pemcap atau ke Pemda gitu. Dan kemudian apakah proses mekanisme pelaporan ke Pemda atau Pemcapnya itu nanti akan ada nama-nama anggota yang sudah membayar gitu. Ya, tadi sudah kami jawab Mas bahwa Pemda dan Pemcap akan punya akun sebagai admin Siapari, jadi bisa melihat siapa saja anggotanya yang sudah bayar, siapa yang belum ya. Jadi dengan aplikasi ini nanti tiap Pemda Pemcap yang sudah mendaftarkan kemarin di Google Form itu akunnya akan kami beri otoritas ya atau beri akses ya. Beri akses untuk melihat siapa saja sih yang sudah membayar. Jadi nanti akan bisa di cross check. Kemudian kalau di mekanisme yang dulu memang disepakati 2 kali penyetorannya, tapi kemarin berdasarkan masukan dari beberapa Pemda bahwa memang kas ini atau iuran ini kan menjadi operasional ya dari Pemcap ya, maka memang diharapkan bisa lebih cepat lah seperti itu. Jadi kami kemarin mengupayakan mungkin untuk pertama ini kita coba dibagikan di bulan ke-4. Jadi di bulan ke-4 itu nanti iuran dari bulan Januari sampai bulan Maret itu yang sudah masuk, itu yang akan kita transfer ke masing-masing Pemda dan Pemcap. Gitu ya Mas Ari, bisa dipahami? Oke, selanjutnya nomor 3, mengapa pembayaran dibatasi? Bagaimana jika terlambat lebih 1 bulan? Sudah kami jawab juga di slide tadi Mas Ari, akan diperpanjang lagi selama 1 bulan ya. Kami paham bahwa mekanismenya atau mungkin
istilahnya transisi ya. Ini saat transisi sistem yang lama dengan sistem yang baru pasti butuh penyesuaian. Jadi nanti VA-nya kalau expire nanti akan kami generate ulang, berlaku lagi 1 bulan. Dan mudah-mudahan dalam 2 bulan ini anggota bisa membayar lah ya. Namun kami tentunya tetap memantau Mas, jangan khawatir ya. Dalam 1 bulan ini kami pantau kira-kira se-Indonesia ini berapa persen sih yang taat membayar ya. Kemarin di 3 hari pertama Mas kami catat sudah 675 transaksi yang membayar atau baru sekitar 4,2%. Baru 4,2% itu pada hari ketiga di bulan Januari. Mudah-mudahan prosesnya terus bergulir dengan adanya sosialisasi ini. Bapak Ibu juga turut berperan menyampaikan ke anggota ya, biar semakin jelas dan semakin paham dengan sistem yang baru. Selanjutnya nomor 4, apakah ada bukti? Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah saya jawab juga. Untuk saat ini memang buktinya masih berupa status ya, status di akun Siapari masing-masing, di mana sudah tercantum di situ statusnya sudah terbayar seperti itu. Kemudian kalau dibuktikan atau perlu bukti untuk pengurusan STR, saat ini sudah kami minta kepada pihak pengembang agar nanti bisa di-download ya, di-download di akun Siapari masing-masing seperti mendownload surat pernyataan patuh etika. Nantinya setiap bukti transaksi bisa diunduh di akun masing-masing. Kalau kemarin pertimbangannya lewat email, ternyata memang ternyata juga Radio Cover Indonesia belum tentu buka email ya. Kita kirim email juga nggak mesti juga emailnya sampai ya. Bisa juga nggak dibuka atau mungkin emailnya penuh atau emailnya salah. Tapi kalau di akunnya masing-masing nanti insya Allah buktinya bisa diunduh dan bisa ditunjukkan bahwa ada surat bukti pembayaran atau lunas iuran wajib anggota. Nanti akan per tahun bukti bayarnya itu akan bisa diunduh. Jadi nanti bisa disampaikan dan bisa ditunjukkan ke pihak-pihak yang membutuhkan bukti bahwa sudah membayar iuran. Kemudian apakah ada instruksi dari PP Pari untuk menyamakan bank karena masih menggunakan bank mandiri? Ya, bukan instruksi sebetulnya, namun sebetulnya semata-mata untuk memudahkan sistem. Jadi kami fasilitasi untuk membuat rekening BNI. Jadi Bapak Ibu kemarin hanya kami minta data nama ketua dan bendahara. Nanti kami coba bantu fasilitasi, kami sudah kontak kepala cabang yang di Semarang dan beliau insya Allah komitmen untuk menyampaikan ke pusat ya agar nanti teman-teman se-Indonesia difasilitasi untuk membuat rekening BNI. Dan biar lebih mudah sebetulnya, kalau beda bank nanti kami repot untuk transfernya ya, harus nambah biaya lagi. Kemudian nomor 6, apakah biaya pemeliharaan gedung akan ditagihkan tiap tahun 3 bulan? Oh ya. Biaya pemeliharaan gedung sudah selesai ya Pak Ibu. Kemarin untuk biaya pemeliharaan gedung itu kan disepakati 500 itu untuk iuran yang pertama, kemudian 21 bulan atau 210.000 yang sebagai tambahannya. Jadi total 710 sebetulnya untuk masing-masing radiografer ya. Jadi saat ini sebetulnya iuran gedung sudah tidak ditagihkan. Dan ini sudah selesai sebetulnya karena kemarin waktu itu sepakatannya memang hanya selesai pada bulan apa saya lupa, tapi yang jelas totalnya untuk iuran gedung itu 710 ya. Kalaupun nanti ada anggota baru yang belum membayar, nanti akan bisa difasilitasi di Siapari ya. Tidak perlu buru-buru lah kalau yang ini sifatnya karena memang tidak semua anggota perlu ditagih. Karena kebanyakan sudah pada membayar, maka di Siapari lebih difokuskan ke iuran anggota dulu. Namun insya Allah nanti juga akan difasilitasi ke sana khususnya bagi radiografer baru yang belum berpartisipasi. Apakah nomor VA selalu sama untuk tagihan iuran tahun berikutnya? Ya. Jadi satu orang punya satu VA yang tadi kodenya tadi ya, di slide nomor berapa tadi bisa dilihat bahwa kodenya itu 988123456, kemudian 5 angka terakhir itu sama dengan nomor KTA ya. Jadi tinggal diingat-ingat aja kalau nomor KTA-nya 00033 ya, berarti nomor VA-nya juga belakangnya 33 sama. Oke. Tapi kalau nomor VA nggak usah diingat-ingat lah ya saya kira ya, kan tinggal di copy paste aja dari aplikasi saat membayar. Kemudian masih Ari lagi bertanya, bagi radiografer yang tidak bekerja sebagai radiografer, wira swasta, ibu, tetapi ingin memiliki KTA dengan alasan persiapan, apakah bisa? Bagaimana mekanisme? Banyak-banyak. Saya jawab satu-satu dulu. Kalau yang belum bekerja, ya kemarin ada pertanyaan juga. Kalau
radiografer tapi ingin punya KTA, bisa apa enggak? Saya jawab bisa. Karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang namanya radiografer itu adalah setiap pemegang ijazah dari pendidikan radiodiagnostik dan radioterapi. Ini sesuai dengan standar profesi yang terbaru ya. Jadi kita kategorisasinya atau kita bicara syaratnya, berarti asalkan dia pegang ijazah radiografer ya, berarti entah dia D3 atau D4, selama dia punya ijazah maka dia berhak untuk mendaftar sebagai anggota PARI. Itu nomor satu. Masalahnya apakah nanti dia tidak bekerja dan seterusnya, itu adalah hak asasi masing-masing ya. Tapi dia berhak untuk bergabung di dalam PARI selama dia memiliki ijazah ya. Atau sebaliknya ya, kalau dia belum lulus, dia belum punya ijazah ya tidak bisa bergabung sebagai anggota PARI. Kemudian bagaimana mekanisme waktu iuran yang harus dibayarkan? Betul, tadi sudah dijawab nggih. Karena secara sistem itu nanti dia akan menerima tagihan sejak bergabung di sebagai anggota PARI. Jadi misalkan dia bergabung di bulan Maret, tadi saya beri contoh. Dia bergabung di bulan Maret tahun 2021, ya maka dia tagihannya adalah setahun itu dari Maret sampai Desember. Nah, masalah yang berikutnya, kalau ternyata dia nggak bekerja, gitu kan, dibayar sejak awal atau dibayar ketika bersangkutan bekerja. Nah, masalah kaitannya dia bekerja sama anggota PARI ini kan tidak ada hubungannya, ya. Apakah dia lantas setelah itu misalkan belum dapat pekerjaan sampai bulan Desember, maka tetap dapat tagihan tadi kan, sudah dapat tagihan sebagai iuran wajib anggota. Karena memang yang dikaitkan sebagai anggota PARI di sini adalah yang memiliki atau memegang ijazah dan dia menyatakan akan bersedia mematuhi ketentuan. Jadi Bapak Ibu waktu daftar anggota PARI itu kan waktu ngisi form itu kan paling bawah itu kan menyentang. Nyentangnya di situ adalah bersedia menaati ketentuan atau aturan dari PARI lah, kira-kira seperti itu. Berarti di situ dia komitmen atau menyepakati bahwa ada aturan dari PARI. Kalau dia bergabung berarti dia punya kewajiban untuk membayar iuran anggota. Saya kira ini normatif karena semua organisasi pasti memiliki aturan yang hampir sama, di mana kalau anggota ya pasti punya konsekuensi untuk memberikan iuran kepada organisasi tersebut ya. Apakah nanti permasalahannya dia tidak bekerja kemudian mau dibayar di tahun berikutnya, maka tentu saja bisa. Kalau dia emang nggak membayar kan hak asasi juga. Artinya kalau dia belum bekerja sampai bulan Desember ya dia nggak membayar ya tetap ada tagihan gitu aja. Tapi begitu dia pada saat dia butuh untuk mengakses pendaftaran, seminar dan seterusnya dengan melalui PARI karena masih ada tagihan yang wajib tadi, maka tidak bisa. Itu aja sih sebagai filternya ya. Bukan kami membatasi tidak istilahnya tidak peka dengan kondisi, tapi namun memang kami menganggap bahwa istilahnya kan kewajiban ini memang didahulukan daripada hak lah ya. Kira-kira normatifnya seperti itu. Tapi tentu saja kami fleksibel kalau memang ada kondisi yang atau butuh perhatian khusus ya, atau dalam tanda kutip perlu urgensi tertentu, tentu saja akan kami berikan permakluman. Dan mungkin sifatnya ini adalah kasuistis ya, mungkin tidak semua akan seperti itu. Artinya ada kebijakan lain yang mungkin bisa ditentukan nanti melihat kondisi juga. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk anggota yang sudah membayar ya. Tadi Ibu Bintang terima kasih. Kalau bendara nanti kami minta tolong Bu Bintang, kalau bendara berarti tugasnya kalau yang sudah membayar berarti bisa melakukan konfirmasi di iuran manual ya. Cukup menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah membayar 2.500 dikali 12 bulan ke rekening 153. Nanti namanya siapa, nanti dilaporkan kepada kami, nanti akan kami approve secara manual bahwa dia sudah membayar 2021. Namun tentu saja ini butuh waktu dan insya Allah 1 bulan ini bisa kami selesaikan. Yang penting Bapak Ibu bisa bersama bendara Pengcap, bendara Pengda untuk melaporkan kepada kami. Kemudian nomor 9, ada beberapa anggota yang minta bukti. Oh tadi sudah ya. Nanti insya Allah pekan depan mudah-mudahan sudah bisa didapatkan atau diunduh di aplikasi masing-masing ya. Sebetulnya dari pembayaran atau slip dari bank sudah ya mestinya ya, karena di situ kan sudah muncul tagihan atas nama siapa ya. Cuman mungkin belum muncul nama rumah sakitnya ya. Jelas kalau di PARI memang tidak muncul nama rumah sakit, paling nanti muncul nama Pengda atau Pengcap mana yang sudah membayar ya, seperti itu.
Selanjutnya dari Mas Prasetyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Agung atas penjelasan. Kami Jaksel sangat mengapresiasi diterbitkannya setiap hari demi kemajuan organisasi. Ya, terima kasih Mas. Izin bertanya dan mewakili terkait biaya VA 20.000 apakah akan dibebankan setiap tahun? Ya, tadi 20.000 itu dibebankan satu orang per tahun. Berarti ya tidak ada Rp2.000 per bulan ya. Kemudian disayangkan dalam WNI profesi apalagi jika dikalikan 15.000 anggota kalau 20.000 sama 300 juta dalam setahun. Hati-hati hanya tercantum 120.000 ya. Oke. Jadi memang kemarin di setiap hari ini mungkin kita menghitungnya adalah bahwa untuk biaya 20.000 ini ada yang kita gunakan untuk pengembangan aplikasi. Dan saat ini memang Pari tidak keluar uang sepeser pun untuk membuat aplikasi ya Pak Ibu. Jadi perlu kita ketahui bersama ya. Jadi Pari ke pihak pengembang ini ada MOU di mana memang kita tidak mengeluarkan investasi apapun ya. Mulai dari bayar developernya, mulai dari servernya, mulai dari bikin programnya, mulai dari kalau kita ada permintaan ini itu kita tidak membayar apapun ke mereka. Mereka dibayar dari biaya yang kita bebankan ini ya, artinya memang operasional atau maintenance server katakanlah seperti itu, ini memang sudah bekerja sama dengan pihak ketiga dan itu mereka yang akan mensupport ya. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat angkanya besar tapi jangan dibandingkan dengan organisasi, namun dibandingkannya mungkin dengan bahwa untuk memelihara suatu aplikasi sangat besar, dan kalau memang harus ada server, ada database yang harus tersimpan seperti itu kan memang pasti butuh biaya yang mahal juga. Mungkin nanti bisa dibandingkan kalau rumah sakit punya pengadaan yang terkait dengan server atau aplikasi sendiri, memang pasti jatuhnya juga akan berat. Nah di Pari di sini nanti biaya itu yang dikeluarkan dari biaya yang 20.000 per tahun. Itu rinciannya 5.000 itu ke bank untuk virtual account, berarti ke pihak pengembangnya 15.000 seperti itu ya. Untuk gaji pegawainya ya, untuk menggaji atau membayar servernya dan seterusnya ya. Kemudian kalau dihilangkan nanti kami khawatirnya justru nanti habis ini servernya akan tidak bisa diakses dan seterusnya, atau kontinuitasnya atau keberlangsungan dari program ini yang tidak bisa dipertahankan seperti itu. Padahal harapannya tadi kan kami masih punya rencana ke depan ya, masih ada fitur apalagi mungkin ada yang sudah di sini mau bikin program apalagi di setiap hari ya. Memang mereka komitmen untuk mensupport kita ya, dan tentu saja dengan kesepakatan yang sudah disampaikan tadi ya. Kemudian ya terima kasih Mas Prasetyo atas idenya. Apakah pembayaran bisa kolektif atau bersama satu rumah sakit? Bisa Mas, asalkan nanti bendaranya mengkoleksi VA-nya masing-masing ya. Ada 20 pegawai di rumah sakit, maka 20 VA itu dipegang oleh satu bendara. Tinggal nanti bendara bayarin sesuai dengan VA-nya masing-masing. Jadi bisa ya untuk kolektif ya. Kemudian nomor 11, bagaimana jika ada anggota yang belum bayar sebelum tahun 2000? Oh ya, oke. Bayarnya tetap ke Pengcap dan Pengda. Tadi sudah diatur atau sudah ada di slide tadi ya. Pokoknya sebelum 2021 ini masih laporannya masih dari Pengda Pengcap ke pusat ya. Nah, pokoknya kita pusat mulai lembaran baru di 2021. Nanti 2021 dan seterusnya kita sudah tinggal melihat, mantau saja. Tadi yang Pengda punya akun, punya akses, bisa tinggal lihat aja. Wow, ini dari Jakarta Selatan nih yang bayar baru 50 orang, yang 100 belum pada bayar. Nah, ini ketahuan nih. Kalau mau nari silakan, kalau mau didiemin juga saya kira nanti juga anggota punya konsekuensi masing-masing. Kemudian selanjutnya dari Mbak Devi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Proses transfer apakah langsung ke penerima, ke Pengda atau Pengcap? Ya, transfer kembali atau distribusi nanti ke rekening Pengda dan Pengcap yang sudah dibuat ya di awal tadi sudah saya sampaikan. Kami mohon datanya, namun ternyata memang dari DKI tadi belum lengkap ya. Mohon bisa di-share kembali Pak Mas Heri ke teman-teman di Pengda maupun di Pengcap untuk mengisi data organisasi ya. Tujuannya tidak apa-apa, hanya kami memang ingin mengetahui sebetulnya se-Indonesia ini ada berapa
Pengda dan Pengcap yang aktif, yang nanti harus dibuatkan rekening BNI agar kami bisa mengembalikan haknya masing-masing. Kemudian, tapi untuk yang sudah bayar tahun 2001 hanya sejumlah iuran 10.000 per bulan, belum termasuk pemeliharaan VA. Ya, untuk yang konfirmasi manual tadi, karena memang dia posisinya membayar sebelum 31 Desember 2020, bayarnya masih 120.000. Ya, itu nanti yang penting disetor 2.500 kali 12 bulan kali jumlah anggota yang sudah membayar. Ya, untuk VA-nya memang tidak ditagihkan ke bendara atau ke anggota ya. Kemudian ketika PP transfer balik ke Pengcap, apakah diikuti? Oh ya, tentu saja Bapak Ibu, jangan khawatir. Pokoknya nanti Bapak Ibu sebagai pemegang akun di Pengda dan Pengcap itu sudah tahu lah pokoknya. Yang sudah bayar itu siapa, yang belum bayar siapa, kemudian yang sudah balik ke Pengcap, ke Pengda, nanti berapa yang sudah dibayarkan, insya Allah terpantau semua. Kita akan transparan dan kita sama-sama membuat komitmen ya. Pusat percaya kepada Pengda maupun kepada cabang dan sebaliknya ya. Jadi karena kita sama-sama dalam satu organisasi, sama-sama pengurus gitu kan, tugas kita sangat besar Bapak Ibu, dan saya kira memang butuh support nggak hanya dari anggota tapi dari pengurus juga agar bisa bersinergi dengan semua jajaran ya, baik dari pusat sampai ke cabang. Selanjutnya masih banyak ya dari Mbak Devi. Mana ya? Pengda atau Pengcap yang tahu bahwa PP telah melakukan transfer, ya jangan khawatir, nanti pasti ada laporannya Bapak Ibu. Istilahnya di pengembang mereka bicaranya eksekutif dashboard ya. Eksekutif dashboard itu berarti kayak tampilan, memang saat ini belum ada, masih berproses Bapak Ibu. Kami masih fokus ke penagihan maupun proses virtual account yang saat ini sedang berjalan. Namun nantinya di akun masing-masing Pengda maupun Pengcap itu nanti bisa dilihat rangkuman pemasukannya berapa, kemudian ada dana masuk seperti apa, itu insya Allah nanti ada laporannya. Dan ini memang kalau dibuatkan sistem ya terus terang Pak Ibu, saya juga belum banyak tahu kalau di rumah sakit kira-kira kalau pengembangan seperti ini berapa juta duitnya, saya nggak tahu Mas. Jadi Mas Prastyo tanya berapa 300 juta iman-iman kalau lari ke pengembang. Saya nggak tahu kalau kita bikin aplikasi kayak gini atau rumah sakit Bapak Ibu bikin aplikasi kayak gini mungkin habis berapa, saya juga belum tahu. Namun tetap kita ambil positifnya saja karena sudah ada MOU ya, kita coba jalankan dulu. Yang penting selama kedua belah pihak memberikan prestasi yang baik, tentu saja dari pihak pengembang juga mengerti tentang konsekuensinya yang ada di Pari juga. Kemudian ini sudah. Ini dari Mas Kemas, maksudnya apa Mas? Ada pertanyaan dari Mas Kemas? Bisa ngomong langsung aja Kak Kemas. Silakan, maksud membuat dalam satu VA untuk kolektif, maksudnya gimana? Halo, Mas Kemas ada? Oh, saya lagi ke belakang. Untuk yang kolektif itu cukup satu VA. Mas, jadi gini, mau nanya misalnya kami dalam satu rumah sakit, satu radiologi ini ada 12 orang untuk dibayarkan satu virtual account gitu. Ya. Bisa nggak sih Mas? Gitu. Ya, jadi saya jawab bisa. Jadi satu orang itu kan punya satu VA, ya tinggal satu bendara itu memegang 12 VA masing-masing, tinggal dibayarin satu per satu seperti itu Mas. Oh ya, berarti nggak bisa dalam satu virtual account gitu kan? Oh, nggak bisa, karena seperti saya sampaikan tadi, ini VA-nya kan unik ya. Jadi nomor 0031 punyanya Mas Kemas, 0032 punya temannya Mas ya. Jadi nanti tetap biar kami terlacak ya, karena emang VA itu tujuannya untuk melacak di sistem biar ketahuan dan siapa yang sudah bayar dan siapa yang belum. Ya sama kayak Shopee lah, kalau Shopee kita belanja kan satu produk satu, cuman memang pada saat transaksi kita gabung baru ada satu VA, tapi kalau habis itu mau belanja lagi kan muncul VA yang berikutnya gitu ya Mas, kira-kira analoginya. Oke Mas. Kemudian dari Mas Hari masih menambah pertanyaan, apakah pembagian iuran tahunan bisa dilakukan secara otomatisasi? Oh iya, betul. Insya Allah nantinya akan otomatis Mas, ya, jadi memang saat ini baru kami wacanakan per 3 bulanan, jadi nanti akan ada proses distribusi dari pusat ke Pengda maupun Pengcap secara real time. Real time itu maksudnya adalah kalau anggotanya 50 baru bayar 20 ya pada bulan itu yang bayar 20 ke bulan Maret. Tapi kalau di bulan April ada penambahan ya nanti akan menerima pembayaran di bulan April, Mei, Juni
plus yang tadi Januari sampai Maret tadi dia belum membayar ya, karena memang ini mahalnya sistemnya, mungkin saya kira mungkin dari situ ya, untuk membaca istilahnya bahasa pemrogramannya lah ya, untuk membuat algoritmanya ini yang saya kira luar biasa untuk membuat seperti ini, yang memang mungkin kita pelan-pelan lah kita ke arah sana. Artinya memang kita harapannya bisa real time ya, dan saya kira memang lebih